Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan yang kedua antara fisik yang sakit dengan jasad yang sakit. Fisik yang sakit itu, kalau orangnya ridho, tidaklah dia menderita satu penyakit yang Allah kirimkan kepadanya kecuali penyakit yang dia terima dengan ikhlas akan menggugurkan dosa. Nah, makanya Rasulullah mengatakan tidaklah seorang mukmin dia menginjak satu jarum atau satu duri, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan berapa banyak manusia yang mereka nanti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena penderitaan sakit yang dia terima, disikapi dengan sikap ikhlas, disikapi dengan sikap ridho, menggugurkan banyak dosa dan kemaksiatan ketika dia terima. Dengan keridhaan pada penyakit yang dia dapatkan dari sisi Allah. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu tidak menggugurkan dosa. Hati yang sakit itu justru menambah dosa dan menambah kehinaan seseorang itu di hadapan Allah. Ya, makanya Allah menyampaikan salah satu di antara pemilik hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Allah menyampaikan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Hatinya orang munafik itu terdapat penyakit. Justru Allah menambahkan penyakit itu untuk mereka. Jadi kalau orang itu hatinya sakit, kok dia tidak sigap, lalu tidak sensitif, mencoba untuk mengobati hatinya ketika hatinya itu sakit, maka sesungguhnya ketika hati itu sakit, justru akan ditambahkan penyakit kalau dia tidak bersegera untuk menyembuhkan hati tersebut. Beda dengan fisik. Fisik itu kalau sakit, dia terima seluruh rasa yang dia dapatkan ketika sakit, maka seluruh rasa yang dia dapatkan ketika berat merasakan sakit yang dia terima, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami perbedaan fisik yang sakit dengan hati yang sakit. Yang ketiga, kita tentunya mendapati bahwasanya ada orang-orang solih yang diuji dengan sakit pada fisiknya. Tapi tidak ada orang yang solih yang diuji dengan sakitnya hati. Orang solih diuji dengan penyakit pada fisiknya. Banyak. Bukankah kita menjumpai Nabi Ayub? Beliau diuji oleh Allah dengan sakit pada fisiknya. Tetapi tidak ada orang yang solih yang diuji dengan sakitnya hati. Karena apa? Sakitnya hati itu semuanya berpulang kepada apa yang dilakukan olehnya sebagai manusia ketika mereka membiarkan penyakit-penyakit menggerogoti hatinya sampai hatinya tidak mampu menjalankan fungsinya, yaitu memerintahkan ketaatan ketika hatinya sudah terlanjur sakit. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami perbedaan yang cukup mencolok antara fisik dan hati yang sakit. Setelah kita paham bahwasanya inilah salah satu di antara hal bahwasanya di antara hal yang kita harus waspadai itu adalah hati yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sudah menyampaikan kepada kita, memang pada dasarnya hati itu sangat punya potensi yang besar untuk sakit, disebabkan karena berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Hati itu pada dasarnya putih. Ketika pertama kali manusia dilahirkan di atas muka bumi, hatinya putih bersih. Sampai satu persatu dosa-dosa yang dia kerjakan, kemaksiatan yang ada di sekitarnya, lalu dia kerjakan, lalu diserap oleh hatinya. Makanya saya sudah menyampaikan kan, hati merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah, karena dia menyerap apapun. Menyerap kebaikan, maka akan memutihkan hatinya. Menyerap kemaksiatan, maka itu menjadikan hatinya menjadi hitam legam. Mari kita baca penjelasan penjabaran dari Nabi ketika beliau menyampaikan tentang fenomena hati yang sakit disebabkan karena maksiat. Turadul fitanu alal qulubi ka'iradil hasir ujan fa ayu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuqtatun saudaun wa ayu qalbin angkaroha nakatat fihi nuqtatun baydaun hatta ta'udal qulub ala qalbaini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menyampaikan fitnah yang masuk ke dalam hati seperti dianyamnya tikar, sehelai demi sehelai. Jadi kalau ada fitnah itu sesuatu yang sifatnya menjadi ujian. Fitnah itu nanti kita sampaikan ada dua, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat.
Kalau dia masuk ke dalam hati itu sebagaimana anyaman tikar. Jadi masuk satu anyaman, satu anyaman. Polanya itu sudah terbentuk menjadi anyaman demi anyaman. Kalau hati menjumpai dan merespon adanya fitnah. Sampai kemudian hati pun menerima. Sampai kemudian setiap fitnah itu akhirnya menghitamkan permukaan hati. Terdapatlah setitik demi setitik hitam pada permukaan hatinya. Ya. Lalu kemudian hati yang mana yang menolaknya? Kalau hati itu menolak fitnah, dia menolak fitnah, maka selamat dari fitnah, maka hati itu akan menjadi putih. Kalau kemudian hati itu menerima fitnah, maka hati itu akan menjadi legam. Maka kata Rasulullah, maka akhirnya hati akan terbagi menjadi dua. Maka ada hati yang pertama, hati yang legam, seperti gayung yang terbalik, yang tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Kemudian ada hati putih yang bercahaya yang tidak tertimpa mudarat fitnah selama langit dan bumi masih ada. Nah, disinilah kita akhirnya mengerti. Rasulullah itu kemudian membedah tentang masalah hati ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesungguhnya hati itu putih sebenarnya semenjak manusia dilahirkan. Lalu terjadi berbagai macam fitnah yang ada di sekitarnya sampai orang itu melakukan fitnah-fitnah di dalam hidupnya, maka hati itu menyerap sebagaimana tikar yang diayam. Jadi tikar itu kalau diayamkan begini, terus kemudian begini, menjadi anyaman. Maka setiap ada fitnah yang dikerjakan dan dilakukan membentuk satu titik hitam. Sampai akhirnya permukaan hatinya itu menjadi hitam legam. Sebagaimana gayung yang terbalik. Tidak tahu kebenaran, tidak paham, dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Lalu kemudian, kalau hatinya menolak setiap fitnah, dia menjaga diri, dia mentalak dan dia menceraikan fitnah itu, maka hatinya terjaga dari putihnya dan hati itu akan bercahaya. Disinilah kita mendapati satu pelajaran penting ya. Berarti semua perkara di sekitar kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas dan kondisi hati kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita, fitnah itu yang direspon oleh hati, fitnah yang direspon oleh hati itu ternyata ada dua. Walaupun sebagian ulama menambahkan ada tiga, yaitu fitnah yang ketiga nanti kita saya jelaskan. Imam Ibnu Rajab itu mengatakan bahwasanya fitnah yang direspon oleh hati itu dan bisa menjadikan hati yang sakit itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Jadi ini dua perkara yang sangat mempengaruhi bagaimana kualitas hati manusia. Yang pertama yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu adalah fitnah yang samar-samar di dalam kita memandang agama dan memandang konteks kebenaran, lalu kita mendapatkan referensi-referensi yang salah, lalu kemudian kita meyakini yang salah itu benar dan meyakini yang benar itu salah. Itu namanya syubhat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.